Halo teman-teman, selamat datang di Film Posting. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Space Sweepers. Film dibuka dengan latar waktu tahun 2092 ketika bumi sudah tidak layak huni. Matahari mulai meredup dan kondisi tanah yang asam membuat tumbuh-tumbuhan mati satu persatu. Untuk mengantisipasi hal ini, sebuah perusahaan raksasa bernama UTS membangun rumah orbit baru sebagai tempat tinggal manusia, sekaligus wahana menuju planet Mars yang telah berhasil dihijaukan berkat kecanggihan nanoteknologi. Namun, hanya sedikit orang yang bisa pindah ke rumah orbit tersebut, karena Sullivan, pendiri UTS, menetapkan kualifikasi yang sangat ketat bagi siapa saja yang boleh ikut. Di sisi lain, pembangunan rumah orbit yang sangat besar itu menguras banyak sumber daya dan menjadi salah satu penyebab rusaknya bumi. Ruang angkasa pun dipenuhi sampah dari pesawat bekas dan puing-puing konstruksi. Untuk mengatasi hal tersebut, UTS mempekerjakan banyak tim pemungut sampah luar angkasa. Salah satu tim yang menjalankan tugas itu bernama Victory yang beranggotakan 4 orang awak. Suatu hari, saat membongkar sebuah pesawat bekas, tim Victory secara tak sengaja menemukan seorang gadis kecil di dalamnya. Awalnya semuanya terlihat biasa saja. Namun setelah mereka melihat berita tentang android berbentuk gadis kecil yang disebut sebagai senjata pemusnah massal, mereka langsung panik. Taeho, yang menyadari bahwa android bernama Dorothy sangat diincar oleh kelompok teroris bernama Black Fox, membuat kesepakatan dengan rekan-rekannya menyerahkan android itu dengan imbalan sebesar $2 juta. Tanpa mereka sadari, saat ditinggal sendirian di kapal, Dorothy menunjukkan kemampuan aneh yang bisa menghidupkan kembali tanaman milik Tiger Park yang sebelumnya telah mati. Singkat cerita, Taeho dan Park menyerahkan Dorothy kepada seseorang dari kelompok Black Fox bernama Dr. Kang di sebuah tempat seperti diskotik. Namun, pertemuan itu tiba-tiba disergap oleh pasukan penjaga luar angkasa. Dalam kekacauan tersebut, Taeho dan Dorothy berhasil melarikan diri. Kapten Jiang, yang sempat melihat kemampuan Dorothy menahan tembakan peluru tanpa terluka, mulai curiga dan menyelidiki lebih jauh. Ia memeriksa dokumen-dokumen yang ditemukan di dalam tas Dorothy. Sementara itu, karena kondisi mesin kapal yang rusak, Victory terpaksa menginap di hanggar perawatan hingga perbaikan selesai. Babs kemudian ditugaskan untuk menjaga Dorothy tanpa pengawasan khusus, dan ternyata ia mulai menyukai gadis kecil itu. Sembari bercerita tentang masa lalunya, terungkap bahwa Taeho dulunya adalah salah satu pasukan penjaga luar angkasa terbaik yang dimiliki oleh perusahaan UTS. Hingga suatu hari, Taeho menemukan seorang bayi perempuan di dalam pesawat ilegal yang ia sergap. Ia pun mengadopsi bayi tersebut sebagai anak dan memberinya nama Suni. Saat Suni tumbuh besar, Taeho menyadari bahwa anak angkatnya mengalami kerusakan saraf pendengaran akibat suara tembakan keras, tembakan yang ia sendiri lepaskan. Menyadari bahwa dirinya adalah penyebab ketulian Suni, Taeho merasa sangat bersalah. Sejak saat itu, ia berubah. Ia tak lagi ingin menyakiti siapapun. Namun perubahan sikap Taeho membuat performanya menurun, hingga akhirnya ia dipecat dari UTS dan hidup sebagai gelandangan bersama Suni di distrik pemukiman luar angkasa. Frustrasi dengan nasibnya, Taeho menghabiskan hari-hari dengan mabuk-mabukan. Hingga suatu hari, ia menerima kabar bahwa Suni terlempar keluar angkasa setelah dihantam oleh pesawat yang lewat di dekat tempat mereka berada. Sejak itu, Taeho bertekad mengumpulkan uang demi membayar biaya besar ke perusahaan UTS agar bisa menemukan jasad anaknya yang hilang di ruang angkasa. Cerita berlanjut. Taeho dihubungi kembali oleh Dr. Kang yang mengajaknya bertemu untuk menyerahkan Dorothy di sebuah distrik pemukiman luar angkasa yang telah terbengkalai. Namun sialnya, saat mereka tiba, Dorothy yang keluar ke toilet umum malah diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Beruntung,
Tiger Park yang menyadari kejadian itu langsung mengejar para penculik dan berhasil melumpuhkan mereka. Taeho terkejut saat mengetahui bahwa pemimpin kelompok itu adalah Karu, seseorang yang pernah ia kenal. Mereka pun menginterogasi Karu dan kelompoknya. Dari sini, Taeho dan kawan-kawan menyadari bahwa Karu dan anggotanya adalah bagian dari organisasi Black Fox yang selama ini disebut-sebut sebagai kelompok teroris. Namun ternyata, tujuan Black Fox sangat berbeda dari apa yang diberitakan UTS. Mereka sudah lama mengetahui bahwa UTS lah penyebab utama kerusakan bumi, bukan pihak lain. Jika memang UTS memiliki nanoteknologi yang bisa menghijaukan planet Mars, mengapa teknologi itu tidak digunakan untuk menyelamatkan bumi? Padahal jika diterapkan di bumi, miliaran manusia bisa diselamatkan. Sementara itu, terungkap bahwa Dorothy sebenarnya adalah manusia, gadis kecil yang merupakan anak dari Dr. Kang. Ia memiliki nanoteknologi tersembunyi di tubuhnya yang memberinya kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya, Dorothy yang nama aslinya adalah Codename, bisa mengendalikan robot nano di sekitarnya dan bahkan menghidupkan kembali tumbuhan yang telah mati. Pemimpin UTS tentu tidak ingin Codename digunakan untuk menghijaukan kembali bumi, planet yang selama ini mereka sebut sebagai rusak, agar masyarakat tetap bergantung pada rumah orbit ciptaan mereka. Saat percakapan tentang hal itu berlangsung, tiba-tiba sekelompok pasukan luar angkasa datang untuk menangkap Codename. Namun berkat perjuangan Taeho dan kawan-kawan, Codename berhasil diselamatkan dan dibawa kabur. Sayangnya, dalam pelarian itu, pesawat yang mereka tumpangi secara tidak sengaja masuk ke wilayah Lagrangian, area berbahaya yang dikenal sebagai zona kematian. Wilayah ini dipenuhi oleh nanorobot pemusnah bernama Lagrangian Nanobots, yang dirancang untuk menghancurkan segala bentuk materi, termasuk sampah, antariksa, dan objek asing lainnya. Karena sangat berisiko, pasukan pengejar pun memilih mundur. Namun disinilah kemampuan luar biasa Codename terbukti. Bukannya hancur, robot-robot itu justru mengikuti perintah Codename dan membentuk pelindung untuk melindungi pesawat Victory, hingga mereka berhasil keluar dari zona tersebut dengan selamat. Singkat cerita, Taeho dan tim bertemu kembali dengan Dr. Kang dan kelompok Black Fox di distrik luar angkasa yang terbengkalai, tempat yang sebelumnya sudah mereka sepakati sebagai lokasi pertemuan. Pertemuan itu mengharukan karena setelah sekian lama, Codename akhirnya bisa bertemu lagi dengan ayah kandungnya. Namun momen tersebut tak berlangsung lama. Pasukan penjaga luar angkasa ternyata telah mengepung lokasi, dan dalam penyergapan brutal itu, Dr. Kang dan para anggota Black Fox tewas. Codename pun ditangkap dan dibawa ke inti pabrik pengolahan sampah luar angkasa, tempat di mana bom hidrogen akan diledakkan bersamaan dengan tubuhnya. Sementara itu, Taeho dan kawan-kawan dibiarkan hidup. Tapi bukan tanpa maksud, mereka dijadikan kambing hitam sebagai pihak yang akan disalahkan jika pabrik sampah itu jatuh ke bumi dan menyebabkan kehancuran besar-besaran. Tentu saja, Taeho dan tim Victory tak tinggal diam. Dengan bantuan dari tim pembersih sampah luar angkasa lainnya, mereka berjuang menyelamatkan Codename sebelum bom meledak. Mereka berhasil menemukan Codename, tapi kini muncul masalah baru. Gelombang radiasi dari bom hidrogen memiliki jangkauan yang sangat luas, dan jika Codename tidak segera dijauhkan, nanoteknologi dalam tubuhnya akan hancur bersama nyawanya. Dengan waktu yang makin menipis, mereka berpacu untuk menjauh dari pusat ledakan. Namun Sullivan, dalang di balik semua ini, tak tinggal diam. Ia mengejar Victory dengan pesawat tempur dan menyerang habis-habisan.
kapal Victory rusak parah. Namun yang mengejutkan, Kapten Zhang dan seluruh kru tetap tenang, bahkan terlihat tersenyum setelah tahu bahwa Codename sudah berada di luar jangkauan radiasi dan kini aman bersama tim pembersih lainnya. Ternyata sejak awal, Kapten Zhang dan kawan-kawan memang siap melakukan misi bunuh diri. Bagi mereka, yang terpenting adalah Codename bisa hidup dan menyelamatkan dunia. Sementara itu, dari kejauhan, tim pembersih luar angkasa lainnya menyaksikan ledakan dahsyat bom hidrogen. Mereka sempat berduka, mengira seluruh kru Victory telah tewas. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka melihat benda berwarna merah bergerak cepat ke arah mereka dari titik ledakan. Ternyata, benda merah itu adalah sekumpulan nanobot Lagrangian yang membentuk perisai pelindung untuk menyelamatkan Kapten Zhang dan tim Victory dari ledakan. Robot-robot itu jelas diperintah oleh Codename, yang tak ingin orang-orang yang menyelamatkannya harus mati demi dirinya. Beberapa bulan kemudian, Codename resmi menjadi anggota tim Victory. Ia sesekali turun ke bumi untuk membantu menghidupkan kembali pepohonan dan menghijaukan lahan tandus. Sementara Taiho, meski akhirnya gagal menemukan jasad Sunny, telah berdamai dengan kenyataan. Kini, ia memiliki Codename, sosok baru yang ia anggap seperti anak sendiri. Itulah alur cerita lengkap dari Space Sweepers, film fiksi ilmiah asal Korea Selatan yang bukan cuma menampilkan aksi luar angkasa yang keren, tapi juga menyimpan banyak kritik sosial yang relevan dengan kondisi dunia saat ini. Secara garis besar, Space Sweepers mengangkat isu tentang ketimpangan sosial, kerakusan korporasi, dan hak hidup yang hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya. Kita diajak membayangkan masa depan yang begitu canggih, tapi tetap saja dikuasai oleh orang-orang elit, sementara mereka yang tidak punya apa-apa terpaksa bertahan hidup dari sampah dan sisa-sisa sistem. Film ini juga menyoroti nilai keluarga, bukan berdasarkan hubungan darah, tapi dari rasa saling melindungi dan pengorbanan. Hubungan Taiho dan Codename jadi simbol bahwa keluarga bisa hadir dari pilihan dan cinta, bukan sekadar garis keturunan. Secara keseluruhan, Space Sweepers adalah film sci-fi yang menghibur sekaligus menyentuh. Visualnya memukau, aksinya seru, dan karakternya punya kedalaman emosi yang kuat. Meski memakai latar luar angkasa, konflik dalam film ini terasa sangat manusiawi dan dekat dengan realita kita, tentang harapan, ketidakadilan, dan perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Buat kamu yang suka film dengan tema futuristik, pesan moral yang kuat, dan cerita penuh aksi dan emosi, Space Sweepers wajib banget masuk daftar tontonanmu. Film ini cocok ditonton bareng keluarga, teman, atau siapa saja yang ingin melihat sci-fi dari sudut pandang yang lebih hangat dan menyentuh. Segitu saja pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.